Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh ya, tahun lalu kalian kan ngundang aku untuk nonton konser Musika Foresta ya. Keren banget. Yeay. Ini kapan lagi ada ya? Secepatnya. Secepatnya ya. Diundang semua nih nanti ya? Iya, pasti dong. Oke. Sejumlah musisi terlibat di dalam kegiatan konser. Kalau boleh tahu konser ini gagasannya datang dari mana ya? Kalau konsernya sendiri itu merupakan hasil akhir dari perjalanan Musika Foresta jadi program. Ini rangkaian ya? Rangkaian. Dia cuma salah satu produk dari Musika Foresta aja. Oke, jadi ujungnya apa ini? Saya dengar ada gagasan untuk memasukkan para musisi ke hutan itu gara-gara di Afrika ya? Iya, waktu itu kebetulan saya dapat satu video, ada teman lah yang tahu saya gabung sama Hutan itu Indonesia. Iya. Terus dia bilang dia ada satu video tentang ada satu grup duo bule main musik di Afrika. Apa yang dilakukan oleh musisi di Afrika itu? Dia sempat tinggal di sana di daerah situ untuk memahami musik di situ tuh seperti apa. Lalu dia bikin musik bareng-bareng sama orang di situ. Kemudian dia bikin produksi lagunya, dia bikin video klip juga di situ gitu loh. Terus muncullah di situ ide, oh iya ya, kenapa kita nggak bikin something similar gitu. Cuma tadinya sih kepikiran kalau musisi kita, musisi Indonesia yang luar biasa itu bisa kita cemplungin ke hutan, suruh lihat sendiri hutan tuh kayak apa, mungkin nggak ya mereka mau pulang ke Jakarta and then bikin karya menceritakan pengalaman mereka. Karena kan namanya juga seniman kalau ditaruh di sebuah tempat yang penuh dengan ya inspirasi pasti keluar sesuatu gitu loh. Oke, terus akhirnya siapa yang jadi korban waktu Yang itu? jadi korban waktu itu ada Glenn Fredly, ada Astrid, ada Alam Urbah, dan ada teman saya sendiri, Aci Harijakusuma. Dia dulu pemain biolanya Shi. Oh, itu dimasukkan ke hutan-hutan mana aja itu? Beda-beda atau Beda-beda, satu hutan? beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Hutan mana aja? Glenn Fredly itu ke hutan Manusela di Manusela. Pulau Seram. Pulau Seram. Terus di hutan mana lagi? Habis itu Alam Urbah itu yang pertama pergi. Alam Urbah kan dia hitmaker ya, dia memang dia komposer hitmaker. Dia yang pertama pergi itu dia ke Sungai Utik di Kalimantan Barat. Ke Dayak Iban. Ke Dayak Iban. Terus Astrid itu pergi bersama suaminya Arlan yang mantan penyanyi juga, punya band lagi sekarang ya, sama fotografer itu ke hutan Nagari, Sungai Buluh. Berapa lama mereka Jambi. masuk hutan ini? Beda-beda. Kalau Glenn agak lama ya, 6 hari. Perjalanannya jauh soalnya. Kalau Astrid itu 3 gitu. Aci Rata-rata 4 ya. Aci 4 Aci 4 hari. Aceh di hutan Kemenyan di Tapanuli Utara. Jadi mereka nginep di sana? Nginep. Sesudah itu mereka kembali menciptakan lagu berdasarkan pengalaman mereka, apa yang mereka lihat gitu loh. Astrid di situ dia bikin lagu kan, Astrid bikin lagu gitu. Astrid bukan seorang yang banyak sekali bikin lagu, dia memang bikin beberapa lagu tapi bukan banyak sekali bikin lagu. Tapi karena dia pergi ke hutan dan dia menikmati, begitu menikmati segala sesuatu yang dia lihat di sana, inspirasi itu keluar dari hati dia, dari Arlan juga gitu loh. Muncul lagunya jadinya. Muncul lagu ya, jadi masing-masing bikin lagu. Tapi sebelum kembali ke lagu, tadi ada konteks hilangnya hutan atau rusaknya hutan, hilangnya kebudayaan. Iya. Sederhananya seperti apa itu? Kenapa hutan hilang, kemudian kebudayaan juga ikut lenyap? Karena begitu banyak suku-suku di Indonesia kan memang masih tinggal dekat hutan. Dan begitu banyak juga suku-suku yang punya hubungan yang masih sangat dekat dengan alam gitu. Kebayangkan ketika tempat mereka punya budaya itu hilang, budayanya ya akan hilang juga. Apalagi kalau mereka harus pindah ke tempat lain dan beradaptasi dengan kebudayaan di tempat yang mereka datengin kan pasti ya gitu kan. Jadi, berapa banyak sih suku-suku di Indonesia yang masih tinggal di hutan-hutan? Wah, kalau angkanya sih saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita pikirin, ambil contoh misalnya. Ambil contoh di Jawa masih ada suku Baduy. Di Sumatera masih ada suku Anak Dalam.
di Kalimantan berbagai jenis suku Dayak masih Di Papua sana, apalagi ya. Papua sih masih Mulai luar biasa ya. Jadi kalau kita mikirnya sih, kalau kita menganggap Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ketika hutan itu hilang, binekanya kita itu kurang. Oke. Kita nggak jadi bineka lagi kalau hutan itu hilang. Iya. Nah, salah satu juga musisi yang dicemplungin ke dalam hutan adalah Asri Dewi Lestari. Betul. Atau biasa dipanggil Aci ya. Iya. Bagaimana kalau kita undang Aci? Boleh dong. Ya, mari kita sambut Aci. Iya. Dari wajahnya kelihatan sekali kalau baru dari hutan ini. Aci, terima kasih datang. Ya, silakan duduk Aci. Aku mau tanya-tanya dikit nih. Jadi, Aci kebagian di mana waktu itu? Hutan apa? Di hutan Kemenyan di Tapanuli Utara. Hutan apa? Kemenyan, Kemenyan. Itu di mana itu? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Utaranya. Oke, aku belum pernah. Aku juga belum. Nanti akan ke sana pasti gitu kalian kan. Ayo. Oke, berapa lama masuk hutan? 5 hari. 5 hari. Terus nginepnya, tinggalnya, makannya. Kamu kan lebih baik ikut aku daripada di situ. Usaha. Jadi bagaimana hidup di hutan itu seperti apa sih? Sebenarnya emang senang camping, senang jalan-jalan. Cuman karena ini jauh dari asal muasal, jadi aku cukup agak hati-hati dan takut-takut. Kayak misalkan malam-malam mau buang sesuatu, permisi dulu. Iya, semua orang Ngapa-ngapain Indonesia permisi gitu ya. Saya pun kalau mau kencing di pohon, saya bilang permisi. Terus ada yang jawab silakan. Langsung saya lari. Padahal dipersilakan loh. Oke, jadi dikit-dikit permisi, takut-takut ya. Iya, tapi penduduk di sana sangat-sangat menyenangkan sih. Budaya Batak, apapun, kapanpun pasti nyanyi sama-sama. Oke, dengan masyarakat setempat. Iya, Bahkan ketika ini Kemenyan hujan ya. ya, waktu panen Kemenyan dan kebetulan waktu Oh, sampai hutan sana Kemenyan lagi itu hujan. karena kayunya ini Getah Penghasil Kemenyan. oh getah Kemenyan. Iya, jadi itu Wah, pertama kali makin lihat horor Kemenyan. ini. Saya kalau lewat di jalan bau Kemenyan langsung bulu kuduknya berdiri. Nah, kamu tiap hari bau Kemenyan ya? Harum ternyata. Oh, harum. Berarti kamu udah menjadi bagian dari makhluk. Kayaknya sih gitu ya. Pengalaman yang paling menarik yang Aci rasakan selama 5 hari di hutan. Jadi di situ nama masyarakatnya masyarakat Tornauli, sesuai nama dusun yang ada di situ. Saya di sana juga dijagain sama beberapa orang Tornauli supaya nggak ada yang salah. Jadi kita belajar cara mereka, gimana sih mereka menghargai satu pohon Kemenyan itu bener-bener tiap mau panen pun diajak ngobrol dulu, ada senandungnya dulu, dibujuk supaya Kemenyannya tuh deras hasilnya. Jadi ritualnya diajak indah ngobrol. banget. Iya, ada nyanyiannya. Iya, mereka rutin seperti itu dan itu diajari turun-temurun sampai ke yang generasi paling mudanya juga. Jadi lihat langsung gimana prosesnya. Oh, dikasih sesajen dulu sebelum dinyanyiin. Lalu itu dinyanyiin, baru mereka panen si kemenyannya itu. Supaya banyak hasilnya ya. Iya, jadi satu hutan itu harum kemenyan. Nah, dari pengalaman masuk hutan, kemudian didorong untuk menciptakan sebuah lagu. Aci menciptakan lagu. Iya, bikin. Judulnya apa? Judulnya Sebelum Terbenam. Sebelum Terbenam. Ini cerita tentang apa? Ceritanya tentang, mungkin ini dirasain sama semua orang yang emang senang bergaul dengan alam, pencinta alam. Jadi waktu saya di sana saya lihat kecintaan masyarakat Tornauli yang begitu besar, begitu dalam. Saya jadi ikut ke bawah juga sama bondingnya penduduk. Jadi di situ saya mikir, ini kalau sampai nggak dijaga, hilang, kita pasti nyesel. Karena kita biasanya nyesel dulu baru sadar. Jadi itu ungkapan untuk sebelum semuanya hilang, yuk kita sama-sama lebih cinta lagi gitu. Jadi sebelum terbenam tuh ungkapan seperti itu sih. Oke, kiasan ya. Mantap, mantap. Bagaimana kalau Aci menyanyikan lagu ciptaannya untuk kita semua? Baik, silakan Aci.
Sejuknya embun di bukit nan rimba memanggilku berkelana untuk dengar kisahnya. Hamparan hijau tak lagi bernyanyi, tersentuh tangan-tangan hitam yang merajai. Perlahan gemuruhku dengar dia bertanya, dapatkah kau jaga tenangku, naungku selamanya, kau jaga nafasku, jantungku sebelum ku terbenam. Anak 16 tahun, Iya, punya perusahaan, iya dong. dan sudah berani nyumbang ke mereka. Lalu apalah artinya aku? Dipersembahkan oleh